Baik, pertama saya persilakan Bapak Kurkit Suryo Wicaksono, Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi. Dan ini tadi juga sudah dibahas oleh Bapak tentang bagaimana rakyat makmur. Pasti pangannya juga harus makmur. Silakan Pak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadirannya di Kadin, Pak. Saya Kukrit, Pak, mewakili teman-teman Kadin ingin memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan, Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik, Bapak. 59% petani menggarap lahan di bawah setengah hektar. Sehingga sulit sekali mendapatkan bibit, pupuk, dan juga teknologi karena kecilnya skala usaha mereka. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Izin pertanyaan kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih Bapak. Jadi Pak Prabowo ada dua pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kukrit. Jadi inilah yang saya maksud ya, bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah. Nilai tukarnya tidak cocok. Dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja, sulit sekolah bagus. Karena semua harus dianggap free market. Free market benar, tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi apa? Makanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga. Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita, padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka, ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita, itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King, aku suka. Iya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, iya kan? Jadi keberpihakan, pengelolaan, pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, iya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi untuk rakyat. Benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate, lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70,
Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan. Karena faham orang-orang neolib, enggak usah untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli aja dari petani Vietnam, lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi. Tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator, ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Mau nambah? Boleh Pak. Boleh. Oke, begini. Ya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda. Khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju ya? 5 jam. Setuju Pak, setuju. 2 menit. Setuju, 2 Pak. menit kumaha tuh. Nanti kita undang Kadin ke tempatnya Bapak. 5 jam ya Pak, setuju banget Pak. Baik, soalnya yang nanya banyak banget Pak hari ini. Jadi mohon maaf Pak, nanti ada 5 lagi yang tanya. Boleh ya Pak? Mau 50 yang nanya, saya layani. Oke. Baik.